Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Harap kalian tetap semangat dan tetap tekun untuk belajar walaupun harus belajar dari rumah. Pelajaran pendidikan agama Kristen hari ini masuk ke bab 5 ya, bab 5 dengan tema Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Adapun bacaan Alkitab dari tema ini adalah di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dan 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, ayat-ayat tersebut merupakan dasar dari materi pembahasan kita tentang Roh Kudus. Ya, di samping ada ayat-ayat lain sebagai penguat dari materi kita pada pagi hari ini. Topik Roh Kudus adalah topik yang sangat luas dan dapat menjadi topik yang kontroversial apabila hanya dibahas dari satu sisi pemahaman teologi saja. Di satu pihak, ada gereja-gereja yang kurang memperhatikan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanannya. Sementara itu, di pihak lain, ada pula gereja-gereja yang justru hanya menekankan Roh Kudus dan lupa bahwa ia adalah bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari Allah Tritunggal yang dipahami oleh gereja Kristen sejak awal mula terbentuknya. Karena itu, perlu dipahami benar bahwa Roh Kudus adalah Allah yang hadir bersama kita sejak Tuhan Yesus secara fisik meninggalkan murid-muridnya dan naik ke surga.
Dengan demikian, pekerjaan Roh Kudus selalu merupakan pekerjaan Allah sendiri. Dalam teologi Kristen, Roh Kudus diakui sebagai pribadi yang ketiga dari Tritunggal setelah Allah Bapa dan Allah Anak atau Yesus Kristus. Ketiga pribadi ini bekerja bersama-sama dan saling mendukung serta saling mengisi. Setiap orang Kristen hidup bersama dengan Roh Kudus. Secara resmi, Roh Kudus hadir bersama orang Kristen pada saat ia dibaptis. Ketika pendeta mengucapkan rumusan yang diakui oleh gereja di segala abad dan tempat, ia mengatakan, "Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin." Meskipun demikian, setiap orang Kristen juga perlu memelihara hubungannya dengan Roh Kudus, menjaga hidupnya agar tetap dalam ketaatan kepada Allah, sehingga ia tidak akan mendukakan Roh Kudus. Seperti yang dinasihatkan dalam Efesus 4 ayat 30, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Di sini perlu diberikan catatan bahwa pemahaman gereja-gereja tentang Roh Kudus tidaklah sama. Di kalangan gereja-gereja tertentu, peranan Roh Kudus dan karunia-nya sangat ditekankan. Misalnya, karunia untuk menyembuhkan, bernubuat, berbahasa roh, dan lain-lain. Sementara itu, di kalangan sebagian gereja lainnya, Roh Kudus sepertinya kurang mendapatkan penekanan yang cukup besar. Ini sebetulnya bukanlah sebuah masalah yang baru muncul akhir-akhir ini. Di masa gereja perdana, masalah ini sudah muncul, khususnya ketika di Jemaat Korintus muncul kelompok-kelompok yang juga sangat menekankan karunia-karunia seperti itu. Terhadap Jemaat Korintus, Rasul Paulus memberikan nasihatnya bahwa ada 3 hal yang paling utama bagi orang Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih, seperti yang sudah kita baca di awal di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Dengan demikian, kata Paulus, janganlah kita mempertengkarkan masalah ini, dan sebaliknya biarlah kita mengutamakan apa yang terpenting bagi kita, yaitu apa? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara ketiganya adalah kasih. Kasih itu harus menjadi yang utama dan terutama di dalam kehidupan orang percaya. Apa itu kasih, Bu? Ya, kasih itu kalian bisa baca ya, seperti yang tadi sudah kita baca ya, jelas sekali apa yang merupakan kasih itu. Ya, dalam 1 Korintus 13 kalian bisa baca di situ. Oke, dibaca kembali. Selama ini mungkin kita sudah mengenal Roh Kudus lewat karunia-karunianya. Misalnya, kalau kalian pernah dengar ya, kalau kalian dari gereja Pentakosta, pasti kalian sering kali mendengar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ya, misalnya karunia untuk apa? Karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, karunia berbahasa roh, dan lain-lain. Mereka yang berasal dari latar belakang gereja-gereja Pentakostal, seperti misalkan gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI, kemudian gereja Pentakosta Pusat Surabaya, ada GBI, Betani, dan lain-lain, kemungkinan besar sering mendengar penekanan pada karunia-karunia roh ini. Nah, di dalam Alkitab disebutkan ada 2 jenis karunia dari Roh Kudus atau pemberian atau anugerah dari Roh Kudus, ya, secara cuma-cuma diberikan ya kepada setiap orang, ya, dan itu biasanya berbeda-beda. Ya, setiap orang itu diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Roh Kudus, ya. Nah, ada 2 jenis karunia dari Roh Kudus. Ya, karunia yang pertama adalah karunia-karunia yang dimaksudkan untuk menguduskan mereka yang menerimanya. Nah, ada berapa karunia-karunia yang menguduskan ini? Ada 6. Kita lihat di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua. Ya, di situ ada apa saja? Ya, ada karunia hikmat, ada karunia pengertian, ada karunia nasihat, karunia keperkasaan,
karunia pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya. Jadi ada 6 karunia yang menguduskan sesuai dengan Yesaya 11 ayat yang ke-2. Nah, selanjutnya kita melihat yang kedua, yaitu karunia-karunia selanjutnya yang biasa disebut sebagai karismata. Ya. Karismata, ya, itu dari kata charismata dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah anugerah yang memberikan sukacita, keindahan, bahagia. Karismata ini adalah pemberian istimewa yang dianugerahkan untuk menolong orang lain, namun tidak dengan sendirinya menghasilkan pengudusan. Ya, bahkan karunia ini bisa terpisah pula dari anugerah yang menguduskan. Artinya semua orang, siapapun dengan level kerohanian yang bagaimanapun, dia bisa menerima karunia ini. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan kedewasaan rohani seseorang, nggak ada. Ya, jadi jangan sampai kita berpikiran, oh dia punya karunia misalkan nanti di sini ya ada salah satu karunia karismata ini, misalkan berbahasa roh gitu ya. Oh dia berbahasa roh tapi hidupnya masih jadi batu sandungan, seperti itu ya. Nah itu nggak bisa dihubungkan keduanya gitu ya, karena nggak ada hubungannya dengan pengudusan itu sendiri. Artinya nggak ada hubungannya dengan kedewasaan rohani itu sendiri. Oke? Nah, karunia-karunia dari kelompok yang kedua atau karismata ini, kita bisa melihatnya itu dari Rasul Paulus. Ya, dan kemudian sebagian lagi kita melihat dari sejarah gereja perdana. Ya. Dari surat Rasul Paulus kita dapat menemukannya di dalam 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11. Kemudian di 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 31, serta di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Dalam 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11 kita menemukan ada 9 karismata atau karunia atau anugerah, ya, apa saja itu, ya. Di situ ada karunia berkata-kata dengan hikmat. Kemudian yang selanjutnya adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian ada karunia iman, ada karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, dari 1 Korintus 12 ayat 28, ya, dari ayat yang lain, kita menemukan ada beberapa karunia yang lain, yaitu apa? Karunia untuk melayani dan untuk memimpin. Selain karunia lain yang sudah disebutkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11 tadi. Nah, kemudian di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 disebutkan karunia-karunia lain, yaitu karunia apa saja? Karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati. Oke. Nah, dari gambaran di atas atau yang tadi sudah Ibu sebutkan, kita dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus bekerja dalam cara yang berbeda-beda. Ya. Setiap jemaat mendapatkan karunia yang berbeda-beda. Setidak-tidaknya kita menemukan bahwa jemaat di Korintus mendapatkan karunia yang tidak persis sama dengan karunia yang diperoleh oleh jemaat di Roma. Ya, kalau kita lihat tadi ya, ada surat untuk jemaat Korintus dan ada untuk jemaat di Roma, dan itu nggak persis sama karunia yang mereka punya. Nah, kenapa? Ya, disesuaikan dengan kebutuhan jemaat di masing-masing tempat, karena kebutuhan setiap jemaat itu berbeda. Nah, kebutuhan jemaat Korintus tidak sama dengan kebutuhan jemaat di Roma, sehingga karunia yang diberikan pun berbeda. Hal ini dapat dibandingkan dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada bangsa-bangsa di dunia. Karunia-karunia itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis, kondisi fisik bangsa itu, kebutuhan mereka sehari-hari, dan lain-lain. Misalnya, kepada bangsa-bangsa yang tinggal di daerah kutub utara diberikan karunia untuk bertahan di udara yang dingin, ya. Nah, sementara mereka yang tinggal di daerah gurun dan padang pasir dikaruniai
daya tahan yang lebih tinggi untuk menghadapi udara yang panas. Di tempat yang mataharinya bersinar lebih lama dan terik seperti di daerah tropis, warna kulit penduduknya umumnya lebih gelap untuk melindungi mereka dari radiasi cahaya ultraviolet dari matahari yang biasanya sangat kuat. Nah, kulit memiliki lapisan melanin yang berfungsi untuk melindungi kulit manusia dari radiasi tersebut, sehingga kulit mereka tidak mengalami luka bakar yang bisa menyebabkan perubahan-perubahan pada DNA dan menimbulkan kanker kulit yang berbahaya. Ya. Nah, sebaliknya mereka yang tinggal di daerah yang mataharinya bersinar lebih singkat, seperti daerah subtropis atau bahkan kutub, warna kulit penduduknya umumnya lebih terang agar kulit mereka dapat menyerap lebih banyak cahaya ultraviolet dari matahari yang sangat dibutuhkan tubuh manusia untuk kesehatannya. Ya, dalam bahasa ilmiah, orang menyebutnya sebagai hasil seleksi alam. Namun secara teologis kita memahaminya sebagai karya Allah yang memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap manusia sesuai dengan kebutuhannya dan konteks hidupnya. Ya, diharapkan dari ilustrasi tersebut ya, kalian bisa nih mengerti ya, mengapa sih gereja-gereja itu sangat bervariasi. Gereja nggak semuanya sama ya. Begitu pula karunia-karunia yang dimiliki oleh orang-orang Kristen yang menjadi anggota-anggota gereja tersebut. Ya, nah dari semua karunia itu Rasul Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 13 ya, bahwa ada 3 hal yang paling penting daripada semua karunia-karunia itu, yaitu apa? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, Paulus mengatakan demikian dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, apabila karunia yang terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan orang Kristen. Apakah di dalam keluarga dan gereja ada kasih? Ada kesediaan untuk berkorban demi orang lain? Ada kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri? Seperti yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 3. Nah, semua ini adalah tanda-tanda hadirnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus-Nya yang membentuk dan membangun pribadi masing-masing sehingga akan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Efesus 4 ayat 15. Ketika di dalam sebuah rumah tangga, di dalam gereja itu ada kasih, ya itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa Roh Allah bekerja di dalam keluarga atau di gereja tersebut. Kenapa? Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Ya, jadi kita nggak boleh ribut untuk hal-hal yang mungkin tidak terlalu mendasar gitu ya. Ya, jadi nggak boleh gitu ya. Kita harus mengutamakan kasih. Ya, nah, oke. Pada pelajaran ini ya kita nggak akan membahas semua karunia Roh Kudus ya. Itu hanya sekedar kalian tahu aja gitu ya. Nah, melainkan kita akan membatasinya pada peranan Roh Kudus dalam menopang hidup orang beriman ya, agar memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Ya, kalau di buku kalian bisa lihat tuh di bagian C, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Ya, anak-anak Roh Allah itu telah sejak lama bekerja dalam kehidupan manusia. Ya, walaupun secara nyata gitu ya kehadirannya itu dirasakan benar-benar itu setelah Yesus naik ke surga, tetapi sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada bahkan sebelum dunia diciptakan ya, sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak ya. Mereka ini adalah 3 di dalam 1 ya, pribadi Allah. Nah, Roh Allah telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, Roh itu sudah ada. Dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, dikatakan apa di situ? Roh Allah.
yaitu Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Nah, berarti Roh Kudus sudah ada ya, bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak sebelum dunia dijadikan. Nah, kemudian sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, ya, Roh itu juga ada. Kapan, Bu? Ya, Roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Kalian bisa melihat dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-10. Ya. Dan Roh jugalah yang memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai, dalam Markus 1 ayat 12. Ya, di masa-masa persiapan Yesus akan mulai pelayanannya. Ya, jadi Roh Kudus juga sudah bekerja. Ya. Di masa-masa sebelum Yesus naik ke surga, karena dia adalah Allah yang satu dengan Allah Bapa dan Allah Anak, atau Yesus Kristus. Menjelang kematiannya, kebangkitan dan kembalinya Yesus ke surga, Yesus menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya. Kata Yesus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 26, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus menjanjikan seorang penghibur, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya, kapan? Ya, menjelang kematiannya, kebangkitan dan kembalinya Yesus ke surga. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Buat siapa? Buat kita. Ya, Roh penghibur yang akan diutus oleh Bapa. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ya, dan akan mengingatkan kita akan semua firman yang Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, dalam bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani ini adalah bahasa yang digunakan untuk menulis kitab-kitab Perjanjian Baru. Ya, jadi kalau Perjanjian Lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani, tapi kalau Perjanjian Baru itu dengan bahasa Yunani. Nah, Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru atau bahasa Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, disebut sebagai Parakletos. Ya, kalau kalian sering kali dengar Parakletos, Parakletos itu artinya adalah Roh Kudus. Ya. Parakletos itu artinya adalah dipanggil untuk menolong, dipanggil untuk menasehati. Ya, dipanggil untuk menolong dan menasehati. Nah, dengan demikian Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik, ya, secara tubuh, secara kasat mata itu sudah kembali kepada Bapa di surga. Ya, jadi Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia nggak meninggalkan kita seorang diri di bumi ini, gitu loh. Dia ada bersama-sama kita melalui siapa? Melalui Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita saat ini di hati kita. Ya, melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Sebuah janji Roh Kudus yang sangat penting bagi orang-orang Kristen di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lainnya adalah kekuatan. Ya. Sejak awal gereja terbentuk, sejak murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka memperoleh kekuatan yang luar biasa yang memungkinkan mereka berdiri tegak tanpa takut di Yerusalem dan berbicara kepada orang banyak tentang siapa Yesus yang mereka salibkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, jadi Roh Kuduslah yang berperan begitu besar untuk memberdayakan para tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Ya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka menjadi pribadi yang berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka yang berani menghadapi segala macam tantangan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka.
Ya. Kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus itu terbukti dalam kehidupan berbagai tokoh dalam Alkitab maupun sejarah gereja. Ya. Dalam bagian ini ya, di buku yang kalian pegang, ya, diangkat pengalaman Rasul Paulus sendiri yang sering menghadapi masalah-masalah yang berat, serangan dari kiri dan kanan dan sebagainya. Oke. Nah, kita akan melihat kutipan dari kata-kata Rasul Paulus sendiri, ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 14. Ya, ini kisah Rasul Paulus. Bagaimana dia menghadapi berbagai macam tantangan, ya kan, persoalan, himpitan, rintangan dalam pelayanannya. Ya, dikatakan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Itu yang menjadi pernyataan Rasul Paulus, ya. Walaupun banyak tekanan, rintangan, dia tetap kuat, bertahan dan menang untuk menghadapi semuanya itu. Siapa yang menguatkan Rasul Paulus? Siapa yang membuat dia tetap bisa berdiri tegak dan bersuka cita di dalam segala tantangan dan penderitaan yang dihadapi? Itu semua adalah karena Roh Kudus yang hidup di dalam dirinya. Ya. Walaupun Rasul Paulus menghadapi banyak tantangan, dia tidak pernah putus asa. Ya, itu terjadi karena Paulus memperoleh kekuatan dari siapa? Roh Kudus sendiri. Seperti yang diungkapkannya di dalam 2 Korintus 4 ayat 10. Dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, Pendeta Justin Welby, Uskup Agung Canterbury dari Inggris, yang diakui sebagai pemimpin persekutuan gereja Anglikan sedunia, mengatakan bahwa orang Kristen telah diserang dan dalam beberapa kasus semata-mata hanya karena iman mereka. Pendeta Welby mengucapkan hal ini sambil mendoakan para korban dan pelaku pengepungan dan penembakan selama 4 hari terhadap sebuah mal di Nairobi, Kenya, yang menewaskan sekurang-kurangnya 67 orang pada bulan September 2013. Ya. Nah, meskipun Paulus merasakan tekanan dan penderitaan yang begitu berat, ia tetap bertahan dalam pelayanannya. Ia mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya, dia percaya bahwa Yesus itu adalah pribadi yang dapat menyelamatkan hidupnya. Karena itu dia berpegang teguh pada imannya terhadap Yesus. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana Paulus bisa memiliki pengetahuan seperti itu? Ya, pertanyaan ini jawab Paulus dalam pasal berikutnya, itu pasal 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bagi Paulus jelas, Allah sendirilah yang memberikan kepadanya kekuatan yang ia butuhkan, dan pemberian itu ia peroleh lewat Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus sendiri karuniakan kepada para murid dan kepada setiap orang yang percaya dan mengikut Dia. Ya. Kehidupan Paulus
Dan pelayanannya memang tidak berjalan dengan mudah dan mulus. Ada banyak tantangan dan ancaman yang harus ia hadapi. Ya, kata-katanya sendiri menunjukkan semua itu. Ya, kami ditindas, kami habis akal, kami dianiaya, kami diempaskan. Ya, dari hal itu aja kita melihat bagaimana kehidupan pelayanan Rasul Paulus itu sungguh-sungguh sangat tidak mudah. Tetapi yang kita lihat juga Paulus bisa bertahan, ya, sampai akhirnya dan menang. Ya, semuanya itu karena apa? Karena peranan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ya. Nah, saat ini kita masuk ke dalam bagian yang lain, ya, yaitu Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Ya, Roh Kudus, ya, iya, yang menghibur dan menguatkan. Kalau di buku kalian bisa lihat di bagian yang D, ya. Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Dikatakan Tuhan Yesus sendiri menjanjikan bahwa Allah akan mengutus Roh Kudus kepada para murid, yaitu penghibur, dikatakan ya, yang akan mengajarkan dan mengingatkan mereka akan semua yang telah Ia ajarkan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Nah, kata penghibur dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi comforter, ya, comforter. Kata ini berasal dari akar kata comfort yang berarti menghibur. Nah, kata ini terbentuk dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu kata calm dan forte. Kata calm, cum, ya di sini ya tulisannya, berarti bersama-sama, sementara kata forte berarti kekuatan. Dengan kata lain, kata comfort dalam bahasa Inggris berarti bersama-sama memberikan kekuatan. Nah, dari sini jelas bahwa penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus juga adalah kekuatan yang akan mengembalikan orang yang dihiburkan kepada kekuatan yang sebelumnya, atau bahkan lebih hebatlah lagi. Jadi Roh Kudus adalah sumber penghiburan. Dia sumber kekuatan. Ya, dia sumber pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Amin. Nah, selanjutnya, kalau kalian dilihat di buku pegangan kalian ya, di bagian E itu ada peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Ya, kita akan melihat peranan Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Nah, peranan lain yang menonjol dari Roh Kudus adalah apa yang kita temukan di kalangan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik, yaitu gereja-gereja yang menekankan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan umat dan jemaatnya bersama-sama. Ya. Dalam waktu sekitar 50 tahun terakhir ini, dunia menyaksikan pertumbuhan gereja-gereja yang sangat luar biasa. Di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, gereja-gereja baru bertumbuh di mana-mana. Ya. Nah, dan yang menarik ialah kebanyakan dari gereja-gereja itu adalah gereja-gereja Pentakostal. Ini adalah kesimpulan yang diberikan oleh Donald Miller. Ia adalah seorang profesor bidang studi agama di University of Southern California College yang meneliti di lebih dari 20 negara dan di 4 benua. Nah, menurut Miller, gerakan gereja-gereja Pentakostal ini memberikan dampak positif bagi para anggota gerejanya, khususnya mereka yang tadinya menghamburkan uangnya untuk mabuk-mabukan, berjudi, menggunakan narkoba, melacur, kini mulai dapat menabung. Dan hal itu membuat hidup mereka lebih baik dan sejahtera. Ya, ini katakannya pada tahun 2007, ya, atau di artikel yang ditulis pada tahun 2007. Nah, betapa hebatnya peranan Roh Kudus, ya. Tanpa kehadiran dan peranan Roh Kudus, banyak gereja yang mungkin akan tetap tinggal dalam kelesuan dan tidur yang panjang. Ya. Jadi ada kebangkitan rohani besar-besaran di gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja yang memang menekankan karunia Roh Kudus, gereja-gereja yang memang percaya, ya, akan peranan Roh Kudus itu, ya. Nah, jadi semua itu, ya,
tentu tidak bisa terlepas dari peranan Roh Kudus yang sangat diutamakan di kalangan gereja-gereja Pentakosta itu. Ya. Nah, di sini dapat dilihat bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang percaya yang mengikut Kristus, sehingga dengan demikian mereka benar-benar dapat menempuh hidup yang baru bersama dengan Kristus, serta meninggalkan semua kebiasaan lama yang merugikan tubuh, kesehatan, bahkan juga kondisi keuangan mereka sendiri. Nah, di kalangan gereja-gereja Pentakostal dan karismatik yang bertumbuh sebagai bentuk baru gerakan Pentakostal, terjadi gairah yang luar biasa di dalam peribadahannya. Ya, ini bisa dilihat dari lagu-lagu mereka yang melukiskan pembaharuan hidup dan persekutuan yang erat antara orang percaya dengan Tuhannya. Nah, kini juga dinyanyikan oleh orang-orang Kristen dari gereja-gereja yang lain, tidak terbatas hanya gereja-gereja Pentakostal saja, ya. Gereja-gereja Pentakostal kalian tahu ya, tadi Bu sudah sedikit singgung ya, gereja-gereja seperti misalkan GSCA, kemudian GPDI, GBI, gereja Betani ya, gereja-gereja yang memang beraliran karismatik. Nah, namun pada saat yang sama kita perlu juga berhati-hati di sini. Sesuai dengan sifatnya itu roh yang tidak berbentuk dan yang dapat berembus kemana saja tanpa bisa ditebak. Gerakan roh itu sulit diduga. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Nah, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, dengan sifatnya seperti itu, seringkali kita sulit membedakan mana yang sebetulnya merupakan pekerjaan roh dan mana yang bukan, ya. Mana banyak karunia aja, karunia bermacam-macam gitu. Gimana kita bisa membedakannya itu Roh Kudus atau bukan gitu kan? Karena nggak kelihatan gitu. Nah, namun demikian dalam surat 1 Yohanes memberikan kepada kita sebuah pedoman untuk menguji roh-roh yang kita jumpai. Nah, dalam surat itu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dalam Yohanes 4 ayat 1-3. Nah, dan dalam Kolose 3 ayat 5-6 dikatakan pula, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ya. Hidup dalam percabulan berhala, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan serta penyembahan berhala itu tidak mungkin mencerminkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu marilah kita memeriksa diri sendiri dan gereja, apakah roh-roh jahat seperti itu yang berkuasa, ataukah memang sungguh-sungguh Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Jadi kita bisa melihat nih, ya. Kalau misalkan kita lihat banyak gejolak-gejolak sepertinya, oh ini juga kayaknya hebat ya karunianya, kayak yang benar gitu. Nah, kita lihat apakah roh-roh itu menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Tuhan, atau justru tidak mengaku Yesus. Nah, kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan, sudah jelas itu dari Roh Kudus. Tetapi kalau tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, itu jelas bertentangan dan bukan dari Roh Kudus. Nah, kita juga bisa melihat apakah kehidupan seseorang itu dikendalikan oleh Roh Kudus atau bukan, dari mana? Dari buah-buahnya. Dikatakan orang-orang yang hidup secara duniawi atau tidak menurut roh, yaitu mereka hidup dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, ya kan? Nah, itu beberapa contoh perilaku yang bukan dari Roh Kudus. Nah, kita introspeksi diri sekarang. Di mana kita sekarang? Hidup kita lebih banyak dipimpin oleh Roh Kudus atau oleh dunia? Ya. Kalau kita merasa adalah anak Tuhan, ya, berarti kita adalah pribadi-pribadi yang dilahirkan baru. Lahir di dalam roh. Artinya rohnya diperbaharui. Bukan lagi kedagingan kita yang dominan dan menguasai kita, tetapi roh kita.
Nah, kita harus melatih hidup kita terus dipimpin oleh Roh setiap hari. Bagaimana caranya? Dengan membaca firman, berusaha melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, memang nggak mudah, tapi mari kita meminta Roh Kudus untuk Dia memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita akan sungguh-sungguh dipimpin oleh Kudus. Roh Kudus itu yang kemudian akan menguatkan hidup kita setiap hari, menghiburkan kita, memberikan pengharapan kepada kita, sehingga kita bisa mencapai garis finish kita, yaitu apa? Kita boleh menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Dengan kita bisa mencapai garis finish dengan tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan, ya. Dan dengan demikian kita akan memperoleh dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan, yaitu kerajaan sorga. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mau dipimpin oleh Kudus. Ya, kalau kita nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus, otomatis yang memimpin kita adalah roh-roh duniawi, dan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Sekarang kita akan masuk kepada kesimpulan dari pembelajaran kita di bab 5 ini, ya, mengenai Roh Kudus, penopang hidup orang beriman, ya. Oke, kalian bisa lihat di layar. Nah, kesimpulannya adalah Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Artinya apa? Artinya kita di dunia ini tidak dibiarkan seorang diri yatim piatu setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, setelah Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Kudus yang adalah Tuhan. Ya, karena mereka adalah Allah Tritunggal. Ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. 3 pribadi dalam satu keilahian Allah, ya. Jadi kita nggak sendirian, ada Tuhan di dalam hidup kita, ada Roh Kudus, ya, di dalam hidup kita, di dalam hati kita yang sudah dicurahkan oleh Allah, ya. Nah, jadi kita nggak usah ngerasa sendiri. Ingat, Tuhan Yesus ada, tetapi di dalam bentuk yang lain, yaitu Roh Kudus. Dulu secara fisik Tuhan Yesus hadir waktu zaman murid-muridnya, ya, dalam perjanjian baru. Nah, tapi bukan berarti sekarang Tuhan gak hadir. Tuhan hadir, tapi dalam bentuk Roh Kudus, ya. Dikatakan Roh Kudus adalah roh penghiburan. Inilah yang akan mendampingi murid-murid Tuhan atau anak-anak Tuhan dari masa gereja perdana bahkan hingga sekarang ini. Kehidupan orang-orang Kristen yang setia kepada Yesus Kristus yang tercatat di sepanjang masa menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja yang disertai oleh Roh Kudus mampu bertahan dalam berbagai tekanan dan penderitaan yang berat karena pendampingan dan penguatan dari Roh Kudus. Di masa kini kita juga dapat menyaksikan pendampingan Roh Kudus lewat perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di berbagai tempat di seluruh dunia. Tadi kita sudah belajar, ya, bagaimana gereja-gereja mulai bangkit secara roh, yang menjadi gereja-gereja yang bergairah, yang dinamis, ya kan, hubungan sama Tuhannya kuat, lekat. Ya, itu karena apa? Karena karya dari Roh Kudus. Jadi kalau saat ini kalian mungkin sedang tidur secara rohani, atau kalian sedang merasakan kekristennya biasa-biasa saja, mari undang Roh Kudus itu untuk hadir dalam kehidupan kalian, ya. Roh Kudus itu yang akan membangkitkan roh kalian, memberdayakan kalian menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan, ya. Jaga hidup kalian tetap kudus di hadapan Tuhan. Jaga hidup kalian sesuai dengan firman Tuhan. Ingat bahwa dunia hanya akan membawa kepada kebinasaan, tetapi Roh itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, keselamatan. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu mari kita akan mengerjakan keselamatan kita sesuai dengan firman Tuhan, dengan pimpinan dan bantuan dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita gak sanggup, kita gak mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu kita harus terus meminta Roh Kudus untuk memampukan kita.
Ya, terus jaga hubungan dengan dia. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan baca firman, dengan beribadah, ya, dengan melakukan firman Tuhan. Ingat, kasih itu berbicara apa? Kasih itu berbicara perbuatan. Kalau mungkin iman, pengharapan berbicara konsep yang ada dalam pikiran kita, tapi kasih itu berbicara perbuatan, bukti nyata, ya, yang kita tunjukkan melalui perilaku hidup kita, ya, yang seperti apa? Yang penuh dengan kasih. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Oke? Nah, anak-anak, pembahasan ibu untuk bab 5 sampai di sini. Kalau kalian mau bertanya atau ada yang kurang jelas, kalian bisa baca buku yang sudah ibu bagikan, atau kalian bisa dengarkan video ini lagi, atau kalian juga bisa japri pribadi ke ibu, ya. Nah, ibu juga nanti akan memberikan tugas-tugas kepada kalian, ya, sesuai dengan apa yang ada di buku, ya. Oke, itu aja anak-anak, ya. Terima kasih. Ibu berdoa biar pembahasan hari ini mengenai Roh Kudus akan sungguh-sungguh kalian ingat, menjadi rema, dan kalian terus pegang bahwa ingat, kita nggak sendiri, ya, ada Roh Kudus, ada Tuhan bersama-sama dengan kita, ya. Apapun menjadi masalah pergumulan kita, nyatakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan peduli, ya, Tuhan sayang, Tuhan mengasihi kita, karena Dialah yang menciptakan kita. Jadi Dia nggak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Asal kita mau datang kepada Dia, berseru kepada Tuhan, Dia akan hadir, memenuhi hidup kita, memberkati kehidupan kita, dan membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil di dalam kehidupannya. Oke, terima kasih anak-anak, ya. Selamat belajar, selamat bertumbuh semakin dewasa dalam Tuhan, dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.